Ya, selamat datang di Belajar Programming Santai bersama saya Ridwan. Saya sebenarnya sih membuat video ini tuh sebenarnya untuk dokumentasi pribadi aja. Jadi ketimbang apa yang udah saya pelajari hilang, nah lebih baik saya simpan di YouTube dan mungkin suatu saat nanti saya bisa pelajari kembali gitu, minimal oleh saya sendiri. Nah, sekarang ini ceritanya sih saya lagi mencoba membuat sebuah penyelesaian dari sebuah soal coding yang eh, berasal dari salah satu online judge. Nah, di situ saya mencoba menyelesaikan sebuah problem namanya itu palindrome integer. Nah, biasanya palindrome itu kan berurusan sama string. Jadi palindrome itu kalau dibalik si string itu mempunyai nilai yang sama. Misal katak, kalau dibalik jadi katak. Apalagi ya, misalnya mamam dibalik jadi mamam. Nah, kalau ini angka. Nah, angka itu kalau dibalik tetap sama. Misal nih, ada 121, kalau dibalik 121. Tapi kalau negatif 121 dibalik tuh nggak bisa, nggak valid nilainya. 10 juga sama. Nah, 33 kalau dibalik tetap 33, 313 dibalik tetap sama. Begitupun dengan 212 dan 21212. Nah, di sini saya mencoba menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena memang ini yang sering saya pakai sehari-hari ya. Nah, saya menggunakan pendekatan object oriented programming. Jadi si function ini dibungkus dalam sebuah kelas. Nah, kelasnya bernama solusi. Dalam solusi ada function namanya isPalindrome yang menerima satu parameter, yaitu angka itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah constraint. Nah, angka ini harus berada di atas negatif 2 pangkat 31 dan di bawah 2 pangkat 31 kurang 1. Jadi kalau misalnya ada input yang kurang atau lebih, nggak valid. Nah, terus itu kan baru constraint pertama. Nah, ada constraint kedua. Ternyata kalau negatif itu ya jelas nggak bisa. Nah, di situ ditambahin sih sebenarnya kalau x lebih dari minus 1 itu palindrom. Maksudnya bukan palindrom, sorry. Tapi bisa dioperasikan gitu. Nah, 0 sendiri termasuk palindrom. Karena 0 mau dibalik pun tetap 0 kan. Nah, masalahnya adalah di sini angka itu nggak bisa di reverse atau nggak bisa dibalik karena dia bukan string, dia integer. Nah, di Python cara mengubah sebuah angka menjadi string itu adalah menggunakan function str. Nah, tapi str-nya aja sendiri setahu saya sih nggak bisa dibalik. Dia berupa data type primitif. Nah, untuk bisa melakukan operasi reverse di Python harus diubah menjadi list. List ini kayak semacam array kalau di bahasa C, cuman dia perilakunya lebih berbeda. Nah, setelah itu kita balik nih angkanya menggunakan operation reverse. Nah, di variabel temp6 ini berisi array dari angka yang dibalik tadi. Nah, tapi dia tipe datanya tuh string, bukan angka. Nah, untuk menggabungkannya kembali, kita harus menggunakan metode join. Jadi, si list temp6 ini di join menggunakan karakter kosong. Nah, bukan karakter kosong, sorry, tanpa karakter. Jadi nanti bakal berubah menjadi sebuah string angka. Nah, lalu di-convert lagi menjadi integer, disimpan ke variabel palindrome 6. Nah, baru di sini dicek. Kalau palindrome 6 ini sama dengan angka sebelumnya yang dicek, berarti return true. Tapi kalau tidak, ya keluar dari if yang ini, yang if x lebih besar dengan if x lebih besar dari minus 1, maka dia false. Nah, sekarang kita coba jalanin ya.
Jadi untuk menjalankan script Python itu ya install dulu Pythonnya. Saya menggunakan Python 3. Nah, si Python ini eh, ada yang udah built-in di sistem operasi yang kita gunakan, misalnya di Ubuntu. Kalau Ubuntu terbaru sih udah Python 3. Kalau Ubuntu yang lama mungkin masih Python 2. Lalu masukkan nama filenya Python palindrome integer.py, atau ada juga yang ngomongnya .py atau .py kalau orang Indonesia. Tapi bukan iwa py kayak lagunya Trio Macan ya. Ini Python. Dan nulis Python itu bukan PHYTON tapi PYTHON, karena banyak eh, influencer IT di sana tuh nulis Python tuh PHYTON. Jadi suka salah maksud sebenarnya. Kita jalanin ya. Nah, kita coba nih. Untuk yang 121 nilainya true, yang negatif false, yang 10 false, yang minus 101 false, terus yang 33 true, 313 true, terus 212 true, 21212 true juga. Nah, kurang lebih seperti itu sih cara penyelesaian palindrome integer. Kalau di bahasa pemrograman lain saya belum coba karena memang belum ada waktu untuk mencobanya. Nah, sedangkan di Python sendiri ini banyak library bawaan Python yang bisa dipakai. Makanya saya lebih sering pakai Python untuk pekerjaan sehari-hari. Karena banyak, jadi kita nggak perlu bikin library yang cukup simpel untuk operasi dasar sih. Gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan kunjungannya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Bye.